yang sudah ditambahkan pantry ini teman-teman, mengurangi tempat duduk nomor 1 dan 12. Kursinya masih sama sih, saya tidak tertarik untuk mencobanya lagi, sudah pernah dan tidak banyak perubahannya, cuma menambahkan pantry ini saja dan kursinya masih sama. Halo teman-teman, kali ini saya berada di stasiun Surabaya Gubeng. Kali ini saya akan naik kereta api komuter dari stasiun Surabaya Gubeng ke stasiun Waru, dan sekalian akan hunting kereta api Argo Wilis. Nah, kebetulan hari ini hari pertama kereta api Argo Wilis membawa kereta panoramik. Jadi kereta panoramik itu sempat beroperasi pada libur Natal dan Tahun Baru di kereta api Taksaka. Nah, setelah itu sempat tidak beroperasi sekitar 1 bulan. Nah, hari ini panoramik beroperasi kembali, tapi di kereta api Argo Wilis. Nah, ini keinginan para rare fans termasuk saya, yaitu panoramik dipasarkan di kereta api Argo Wilis yang melewati Bandung wilayah timur. Namun kali ini saya tidak naik panoramik Argo Wilis karena sebelumnya saya sudah mencoba panoramik di kereta api Taksaka tambahan. Videonya ada di sini. Dan oke, lanjut hunting kereta api Argo Wilis di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, saya sudah masuk ke dalam stasiun Surabaya Gubeng baru. Nah, kali ini saya akan naik kereta api komuter dari Surabaya Gubeng ke Waru, karena saya akan pulang ke Probolinggo teman-teman. Dari Surabaya Gubeng ke Waru naik komuter, lalu dari Waru atau dari Terminal Bungurase ke Probolinggo naik bus. Dan di sini sambil menunggu Argo Wilis dan komuter yang saya naiki, terdapat kereta api Bima relasi Surabaya Gubeng Jakarta Gambir yang tersedia di jalur 6. Nah, kereta api Bima ini setiap hari membawa kelas priority teman-teman. Wow, mantap sekali. Priority K107-808 di Bandung. Priority ini cukup istimewa karena dapat dipacu sampai 120 km per jam karena menggunakan bogi jenis K10 atau bertremak F. Nah, bisa dilihat remak F. Jadi serangkaian Bima dapat dipacu sampai 120. Nah, itu di belakangnya full kereta stainless steel. Kereta api Bima akan diberangkatkan dari Surabaya Gubeng jam 17.30. Sekarang 17.02, kurang 30 menit akan berangkat. Nah, lalu nanti kereta api Argo Wilis akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng jam 18.10, kurang 1 jam. Sedangkan kereta api komuter yang saya naiki akan berangkat dari Surabaya Gubeng ke Waru itu jam 18.54, kurang 2 jaman. Nah, sekarang jam 17.29, kereta api Bima persiapan berangkat. Mari kita saksikan. Dan pastikan tidak tertinggal apa-apa terkait di area ruang tunggu stasiun Surabaya Gubeng. Kepada penumpang yang menggunakan tanpa roda dengan tujuan di stasiun Sidoarjo, saat ini ruang tersedia di jalur 1. Oke, kereta api Bima telah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, 40 menit lagi akan masuk kereta api Argo Wilis. Kemungkinan nanti Argo Wilis akan masuk di jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng, dan panoramiknya semoga saja nanti akan berhenti di sini, teman-teman. Jadi saya bisa melihat lebih dekat kereta panoramik di sini. Wah, mantap sekali bukan? Nah, teman-teman, sekarang jam 18.05, persiapan masuk kereta api Argo Wilis
Di sini di jalur 5 ada kereta api Wijaya Kusuma, relasi Ketapang Banyuwangi tujuan Cilacap. Nah, berarti dapat dipastikan Argo Wilis akan masuk di jalur 6. Wow. Dan ini saya dapat info dari teman-teman, kereta panoramik Argo Wilis berada di paling belakang. Jadi mantap ini. Kemungkinan kereta panoramik tersebut akan berhenti di sini. Nah, kereta panoramik tersebut telah melakukan beberapa perubahan, yaitu pengurangan jumlah tempat duduk yang awalnya kapasitas 46 penumpang menjadi 38 penumpang dengan menghilangkan kursi nomor 1 dan 12 dan menambahkan minibar atau pantry untuk menaruh servis makan dan free minuman. Nah, lampu dari Argo Wilis sudah terlihat dan di sini di kereta panoramiknya terdapat YouTuber lain, teman-teman. Wah, semoga saja ketemu ya. Oke, Argo Wilis masuk stasiun Surabaya Gubeng. Nah, ini dia panoramiknya. Wow. Nah, teman, saya barusan boarding karena kereta komuter saya jam 18.54, kurang 50 menit lagi. Sekalian boarding dan melihat kereta panoramik dari sini. Wah, ini dia kereta panoramiknya. Nah, ini dia kereta panoramiknya dengan yang sudah ditambahkan pantry. Ini teman-teman, pantry-nya sudah ditambahkan dengan mengurangi tempat duduk nomor 1 dan 12. Untuk tempat duduknya masih sama, tidak berubah. Dan ini ketemu ada Andriawan dan ada Adi Jasa. Wah, mantap. Kursinya masih sama sih, saya tidak tertarik untuk mencobanya lagi. Nah, ini dia yang dulunya kursi sekarang dicabut, dihilangkan. Nah, mengapa dihilangkan? Karena banyak keluhan, banyak komplain ketika dioperasikan pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Kursi ujung sini dan di sisi sana itu bakal tidak mendapatkan pemandangan panoramiknya, teman-teman, karena akan menghadap tembok dan atapnya tidak mendapatkan panoramik. Jadi ya percuma beli tiket panoramik dengan harga yang mahal dapat di kursi ujung. Makanya kursi ujung ini dicabut dan diganti dengan pantry untuk fasilitas free minuman. Nah, ini rangkaian Argo Wilis persiapan berangkat dari Surabaya Gubeng menuju stasiun Surabaya Kota untuk istirahat. Saya pernah naik kereta panoramik, teman-teman, tapi tidak naik lagi ya karena sudah pernah dan tidak banyak perubahannya. Cuma menambahkan pantry ini saja dan kursinya masih sama. Panoramik ini kacanya lebih lebar dan di atas ada kacanya lagi, jadi bisa lebih leluasa melihat pemandangan. Apalagi dirangkaikan Argo Wilis melewati Bandung wilayah timur. Wow. Oh iya, teman-teman, kereta panoramik ini juga terdapat di kereta api Argo Parahyangan, yaitu kereta api Argo Parahyangan yang memanfaatkan rangkaian idle dari kereta api Argo Wilis. Jadi intinya sama, dari Jakarta ke Bandung digunakan Argo Parahyangan, sedangkan dari Bandung ke Surabaya digunakan Argo Wilis dalam satu rangkaian yang sama. Nah, kereta panoramik ini tidak berjalan setiap hari. Untuk yang arah timur, arah Surabaya, itu berjalan setiap hari Jumat pada bulan Februari. Tepatnya tanggal 3, 10, 17, dan 24 Februari 2023. Nah, untuk yang ke arah barat, ke arah Bandung, ataupun ke arah Jakarta untuk Argo Parahyangan, berjalan setiap hari Minggu pada bulan Februari, yaitu tanggal 5, 12, 19,
dan 26 Februari 2023. Nah, untuk harga kereta panoramik pada kereta api Argo Wilis full trip dari Bandung ke Surabaya ataupun sebaliknya adalah Rp1.120.000. Nah, kalau setengah perjalanan dari Bandung ke Jogja itu harganya Rp952.000. Sedangkan yang dari Surabaya ke Jogja itu harganya Rp728.000. Nah, untuk harga panoramik Argo Parahyangan relasi Jakarta Gambir ke Bandung ataupun sebaliknya yaitu Rp350.000. Oke, mulai berangkat. Saya sudah pindah ke stasiun Surabaya Gubeng Lama. Nah, setelah kereta api Argo Wilis berangkat, saya akan lanjut naik kereta api komuter dari stasiun Surabaya Gubeng ke stasiun Waru. Komuter saya jam 18.54, kurang 20 menit lagi. Nah, kereta komuter yang saya naik adalah komuter Pasuruan, teman-teman. Relasi Surabaya Kota Pasuruan, tapi saya turun di stasiun Waru karena untuk oper pindah transportasi menggunakan bus, karena stasiun Waru dan terminal Bungurasi itu berseberangan, tinggal jalan kaki saja. Wah, penasaran? Simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, kereta api komuter Pasuruan yang saya naiki persiapan masuk jam 18.47. Ini penumpangnya ramai banget ya. Tadi saya lihat di Kai Akses, ini tiketnya habis, teman-teman, ludes. Untungnya saya kebagian. Nah, komuter ini bukan memakai KRD, teman-teman, akan tetapi menggunakan lokomotif dan kereta ekonomi Kemenhub. Wah, saya beli tiket 6.000 saja sudah dapat ekonomi Kemenhub. Dan oke, mari kita saksikan. Rame pol, teman-teman. Ya, meskipun saya tidak dapat tempat duduk, saya tidak apa-apa ya, karena perjalanan saya cuma jarak dekat 2 petak stasiun saja dan ditempuh dalam waktu 15 menit saja. Jadi santailah, masih di Bordes pun tidak apa-apa. Rame lur. Saya naik di sini saja, kereta nomor 2 atau ekonomi 4. Ya, semoga saja dapat tempat duduk. Oke, kereta api komuter Supas atau komuter Pasuruan telah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng. Kondisi di dalam kereta rame, teman-teman, full tempat duduk. Nah, kereta api komuter Pasuruan ini menggunakan ekonomi Kemenhub berkapasitas 80 penumpang. Dan dalam satu rangkaiannya cuma membawa 4 kereta ekonomi Kemenhub. Perjalanan kali ini saya turun di stasiun Waru dan akan lanjut naik bus ke Probolinggo. Ya, sebenarnya saya bisa saja full trip naik komuter dari Surabaya Gubeng ke Pasuruan. Nanti di Pasuruan bisa menunggu bis di depan stasiun Pasuruan. Namun, bus yang lewat depan stasiun Pasuruan itu bus ekonomi atau bus Bumel. Sedangkan kalau saya turun di stasiun Waru dan tinggal jalan kaki ke terminal Bungurasi, saya bisa naik bus Patas yang kenyamanannya lebih baik dan waktu tempuhnya lebih cepat. Kalau naik komuter full trip ke Pasuruan lanjut oper bus ekonomi ke Probolinggo, itu waktu perjalanannya 3 jam sampai 3,5 jam. Nah, kalau saya ini turun di stasiun Waru lanjut bus Patas dari Bungurasi ke Probolinggo, itu di total waktu tempuhnya 2 jam saja. Ya, agak lebih mahal sih, tapi tidak apa-apa, yang penting cepat dan lebih nyaman. Sun, monggo.
Alhamdulillah telah sampai di stasiun Waru. Cuma sebentar saja sih perjalanan, cuma 15 menit. Dan di dalam ternyata ramai teman-teman, ada yang berdiri. Wah. Ada komuter ternyata, sila komuter di sebelah sini. Langsung berangkat barengan. Komuter apa ini ya? Komuter Sidoarjo Surabaya Kota mungkin. Oke, kereta komuter yang saya naiki sudah berangkat. Saatnya kita keluar dari stasiun Waru menuju Terminal Bunguras. Sangat dekat teman-teman, cuma jalan kaki saja melewati JPE atau jembatan penyeberangan orang. Keluar dari stasiun Waru kita belok ke kanan mengarah ke sana. Nanti ketemu JPE atau jembatan penyeberangan orang lewat atas jalan. Ini stasiunnya masih jalan. Di sana itu terminal teman-teman. Terminal Bunguras itu di sana. Jalan sekitar 50-100 meter akan menemukan JPO atau jembatan penyeberangan orang. Jadi sangat dekat teman-teman. Nah itu sudah terlihat JPO nya untuk menyeberang ke arah sana. Jadi tidak bisa nyebrang langsung ya, karena di tengah-tengah ada taman. Harus nyebrang lewat jembatan penyeberangan. Lalu setelah turun dari jembatan, langsung di depannya ada terminal. Nah ini dia JPO nya. Naik dari sini ya, meskipun agak gelap sih, ngeri. Di situ merupakan Terminal Bunguras. Itu sudah terlihat bis-bisnya. JPO di sini gelap ya teman-teman, tidak ada lampu sama sekali, jadi harus hati-hati. Dan di bawahnya ada jalan raya Surabaya Sidoarjo, cukup ramai jalannya. Dan ini dia terminalnya sudah terlihat, pintu keluar Terminal Bunguras. Nanti kita akan turun di sini ke bawah, tembus langsung ke terminal. Oke, sudah turun. Ini dia pintu keluar Terminal Bunguras. Sebenarnya bisa sih naik dari sini menunggu bis saya tujuan Jember atau Probolinggo, tapi saya ke terminal saja teman-teman, masuk karena bisa lihat bis-bis berjejeran di sana. Dan kalau masuk kita bisa memilih tempat duduk, karena kalau sudah di pintu keluar ini pasti tempat duduknya penumpangnya sudah hampir full. Kalau kita masuk masih bisa memilih tempat duduk karena masih kosong kalau ada di jalur terminalnya, di dalam terminal. Jalannya di sini lumayan jauh, sekitar 100-200 meter masuk. Kita lewat saja di sini, terus lurus. Nah, kita sudah berada di dalam terminal. Di situ ada jajaran-jajaran bus, kita masuk saja. Nah, saya sudah masuk. Di sini banyak jajaran-jajaran bus sesuai jalurnya, sesuai tujuan dan sesuai kelas. Di sini bus akap, biasanya tujuan Jawa Tengah atau Jawa Barat. Nah, kalau di belakangnya, di belakang-belakang itu biasanya bus-bus premium seperti sleeper atau bus double decker. Biasanya ada di belakang sana, tidak masuk ke jalur ini. Dan ini banyak bis-bis apa ini? Wah, saya tidak paham bis sih. Saya akan naik bus Patas tujuan Jember. Nah, untuk jalur bus Patas tujuan Jember itu ada di ujung sana, di ujung belakang. Di ujung sana masih jauh. Mari kita jalan. Nah, jalur bus saya masih ada di sana. Nah, saya sebenarnya sudah sering teman-teman oper dari naik kereta api turun Waru dan lanjut ke terminal. Ini sudah sering, makanya saya sudah tahu dan terbiasa gimana suasananya dan di mana jalur-jalurnya, sudah biasa. Dan untuk kali ini videokan supaya teman-teman tahu di sini masih ada ini jalur-jalur bus ekonomi tujuan pokok Jawa Timuran kalau udah salah loh. Jember Probolinggo. Woi, langsung sudah ada. Dan oke, saking terburu-burunya saya sampai lupa membuat closing videonya teman-teman. Dan oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton.
video hunting kereta panoramik di Argo Wilis, dan perjalanan naik komuter dari Surabaya Gubeng ke stasiun Waru. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.